The Time Paradox. Seorang bayi perempuan secara misterius ditemukan di teras sebuah panti asuhan daerah Cleveland pada tahun 1945. Jen, kemudian mereka menamainya hidup dalam kesendirian serta kesedihan, tanpa tahu siapakah orang tuanya, hingga di tahun 1963, secara tak wajar ia merasakan suatu ketertarikan pada seorang gelandangan. Ia jatuh cinta pada lelaki itu dan ketika hidup Jen mulai dihiasi oleh kebahagiaan, serentetan musibah datang menimpanya tanpa ampun. Pertama, dia hamil dengan si gelandangan yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Kedua, ketika proses persalinan rumit itu tengah berlangsung, dokter menemukan bahwa Jen memiliki organ kelamin ganda. Alhasil supaya mereka dapat menyelamatkan nyawa Jen, mereka harus mengoperasinya dan mengubah wanita itu menjadi laki-laki. Seolah belum cukup musibah dialaminya, seorang tak dikenal diam-diam mencuri bayinya dari ruang persalinan. Diterpa berbagai macam cobaan, dikucilkan oleh masyarakat, dan seringkali mengalami kemalangan, lelaki ini pun menjadi seorang pemabuk dan hidup sebagai gelandangan. Jen tak hanya kehilangan figur orang tua dan sang kekasih, namun ia juga telah kehilangan satu-satunya buah hati yang susah payah ia lahirkan dengan bertaruh nyawa. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1970, ia menyinggahi sebuah bar bernama Pop's Place, dan mencurahkan semua kisah derita lara hidupnya pada seorang bartender tua. Bartender tua yang merasa simpatik itu pun kemudian menawarkan satu kesempatan untuk menuntut balas pada pria yang meninggalkannya dalam kondisi hamil dan siapapun itu yang dulu sudah membuangnya di panti asuhan dengan syarat ia harus mau bergabung dalam perkumpulan penjelajah waktu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mesin waktu dan si bartender membawa lelaki ini kembali ke tahun 1963. Namun setelah sampai pada waktu tersebut si gelandangan malah bertemu dengan seorang gadis panti asuhan dan secara aneh ia merasa tertarik pada gadis itu, yang kemudian hamil akibat hubungan mereka berdua. Sedangkan si bartender sendiri kemudian pergi ke waktu 9 bulan kemudian, menculik seorang bayi perempuan di rumah sakit, membawanya kembali ke tahun 1945 dan meninggalkannya di teras sebuah panti asuhan. Terakhir si bartender menjemput gelandangan yang tengah bingung akan keadaan yang sedang terjadi di sekitarnya saat itu lalu membawanya ke tahun 1985 guna melantiknya menjadi salah satu anggota dari perkumpulan penjelajah waktu. Dan akhirnya si gelandangan pun mendapatkan kembali martabat hidupnya, ia dihormati sebagai salah satu senior dalam perkumpulan tersebut. Kemudian ia menyamar menjadi seorang bartender dalam rangka melaksanakan misi tersulitnya, yaitu pertemuan nasib, menanti seorang gelandangan terpilih di bar Pop's Place pada tahun 1970. Who Are You? Cerita ini merupakan sebuah pengalaman misterius di masa kecilku. Ketika aku masih kecil, aku tinggal di sebuah rumah yang memiliki 2 lantai ruangan. Saat itu, kedua orang tuaku sedang bekerja, sehingga aku sering sendirian di rumah. Suatu hari ketika aku pulang dari sekolah, rumahku sangat gelap, mungkin ibu dan ayah lupa menyalakan lampu sebelum mereka berangkat bekerja. Saat itu aku membuka pintu rumah dan berkata, "Ibu, apa ibu sudah pulang?" Dan aku mendengar suara jawaban dari dalam rumah tepat di lantai atas, "Iya." Setelah itu, aku berkata lagi, "Ibu, ayah, apakah kalian sudah pulang?" Setelah itu aku mendapat jawaban yang sama dari lantai atas, "Iya," sampai berulang-ulang berkata, "Iya, iya." Aku merasa sangat bingung apakah ibu sudah pulang dan berada di lantai atas. Karena suara itu adalah suara seorang wanita. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju ke lantai atas dan perlahan menaiki sebuah anak tangga. Ketika aku sampai di lantai pertama, aku berkata sekali lagi, "Ibu, ibu sudah pulang ya?" Dan lagi-lagi dia menjawab, "Iya." Suara itu terdengar tepat di lantai atas. Di saat aku ingin menaiki beberapa anak tangga lagi dan menuju ke lantai atas, aku merasa bahwa perasaanku tidak enak dan sepertinya ada sesuatu yang lain, entah apakah itu. Kemudian setelah itu aku mendengar suara seseorang membuka pintu di ruang tamu depan. Ketika pintu telah terbuka, ternyata itu adalah ibuku yang baru saja pulang dari kerja. Ibuku biasanya selalu membawa banyak tas belanja di saat pulang dan aku sangat menyukainya. Ibuku berkata, "Selamat sore, ibu pulang." Setelah mendengar suara dari ibuku, aku merasa sangat
tenang, dan di saat itu juga aku langsung menuruni tangga dan menyambut hangat ibuku yang baru saja pulang kerja. Kemudian, ibuku langsung menyalakan lampu rumah dan saat itu juga aku masih berada di tangga menuju lantai atas. Lampu pun menerangi lantai atas. Ketika aku ingin hendak menuruni tangga, aku sangat penasaran siapakah yang menjawab seluruh sapaan dariku. Mungkinkah ada orang di dalam rumah ini dan dia berada di lantai atas? Sepertinya tidak mungkin, karena rumahku selalu terkunci apabila rumah dalam keadaan kosong. Kemudian, di saat lampu atas menyala, sebelum aku turun dari tangga, aku sempat menoleh ke lantai atas, dan apa yang aku lihat? Saat itu aku melihat ada seorang gadis berkulit putih sangat pucat, matanya tajam memandangku, rambutnya berwarna kuning kemasan, memakai baju hitam. Sedang berdiri melihat ke arahku, saat itu aku berlari ketakutan menuruni tangga, dan saat itu aku mendengar suara samar berkata, "Kenapa kau tidak menyapaku lagi?" Kali ini suaranya berubah dan bukan suara dari seorang wanita tetapi suara seorang pria. Suara itu sangat berat dan menggema. Catcaling is gross. Aku sedang berkendara mengelilingi kota bersama teman-temanku. Aku tak begitu mengenal mereka, namun kami teman sekolah. Mereka cukup liar, namun aku sudah putus asa ingin menemukan teman. Aku tahu ini satu-satunya kesempatanku. Jadi, disinilah aku, duduk di kursi belakang mobilnya Denny, menyaksikan mereka berteriak kepada gadis-gadis yang mereka lihat dari jendela. "Hei sayang, bokongmu seksi lolo," teriak Tom. Gadis itu langsung mematung di trotoar, sembari menundukkan kepala dan tidak merespon. Mungkin dia menangis. "Dasar cengeng," teriaknya lagi. Kami tertawa, ya, termasuk aku. Walaupun menurutku itu tidak lucu, namun aku ingin membaur dengan mereka. "Cewek, ngamar yuk," teriak Mike ketika ia melihat cewek lain sedang berjalan sendirian. Ia menatap kami dengan wajah jijik. Namun itu malah membuat tawa kami semakin kencang. "Oke, Ian, sekarang giliranmu," kata Denny, sembari menatapku dari arah spion. Aku membeku. Aku tak pernah melakukan catcalling pada perempuan sebelumnya. "Ayo, tunggu apa lagi? Lo bukan pengecut kan?" tanya Mike. "Ayolah, bro, jangan jadi cupu lah," cibir Tom. "Ya, aku memang selalu cupu seumur hidupku. Namun tidak kali ini. Aku melihat seorang gadis. Ia amat cantik, dengan rambut coklat panjang, bintik-bintik pada wajahnya, serta gaun musim panas berwarna kuning cerah. Ia menatap kosong ke depan, menunggu lampu untuk menyeberang. Kami pun lewat di depannya. Aku tak tahu apa yang harus kuteriakan, jadi aku mencoba, "Cewek, lihat dalemanmu dong." Seisi mobil senyap sebentar, sebelum tawa kami akhirnya meletus. Lo parah banget, bro." Tom terpingkal-pingkal. "Najis lo, tapi keren." Denny menatapku dengan wajah setuju dari kaca spion. Aku menyeringai. Sepertinya aku berhasil memberikan kesan pada mereka. Aku menoleh sebentar ke belakang dan melihat gadis itu masih di trotoar. Ia tak berbuat apa-apa. Ia tak balik berteriak, memaki kami ataupun mengacungkan jari tengahnya. Ia hanya menatap kami dengan matanya yang tajam. Bulu kudukku serasa berdiri. Ia terus menatapku hingga akhirnya mobil kami berbelok. Dan aku tak mampu melihatnya lagi. Kemudian aku melupakan tentangnya. Denny menggunakan KTP palsunya untuk membeli bir dan kami pun kembali ke apartemen untuk bersantai. Akhirnya, bocah-bocah itu tertidur karena mabuk dan aku pun naik ke atas tempat tidur. Merasakan deru alkohol siap membiusku pula. Aku langsung tertidur nyenyak begitu kepalaku menyentuh bantal. Tengah malam aku terbangun. Aku tak tahu apa yang membangunkanku. Saat itu masih gelap dan bulan masih dengan malu bersembunyi di balik awan yang gelap. Aku tak bisa melihat apapun di sekitarku, namun aku bisa mendengar sesuatu. Slik, slik, slik. Suara itu terdengar basah, seperti sesuatu yang digesekkan. Aku meraih lampu di sampingku dan mencoba menyalakannya. Slik, slik, slik. Aku tertegun. Gadis yang berada di trotoar tadi kini berdiri di kamarku, menatapku. Namun, perutnya tersayat membuka dan aku bisa melihat seluruh isi perutnya. "Slik, slik, slik. Kenapa?" tanyanya sambil menggesek-gesekkan ususnya sendiri yang dipegangnya. "Bukannya ini yang ingin kamu lihat?" "Mimpi buruk, Papa, aku mimpi buruk." Aku mengedipkan mata, berusaha mengusir kantuk yang menggelayutinya. Aku melirik jam. Dinding dan saat itu masih pukul 3 malam. "Kenapa?
Nak, sini naik, ceritakan mimpimu. Tidak mau, kejanggalan situasi itu membuatku terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamarku yang gelap. Kok tidak mau, nak? Karena dalam mimpiku, ketika aku menceritakannya kepada papa, makhluk yang memakai kulit. Mama itu bangun, bisiknya lirih. Hatiku mencelos, aku terkesiap. Selama beberapa saat aku mematung, jantung berdebar hebat. Mataku tak bisa berhenti menatap nanar sosok anakku. Sedetik kemudian selimut di belakangku bergerak.